Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi Universitas Mercu Buana yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi Al-Quran dan Sunnah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, pedoman hidupnya umat Muslim, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, yakni sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah ada, yakni kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, dengan ayat yang pertama turun yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di samping Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim, ada juga sumber kedua atau pedoman kedua untuk umat Islam dalam menjalankan segala ibadah-ibadah, yakni adalah sunnah, di mana kita ketahui bahwa sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelas atau bayanul Quran, penjelas dari apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ada juga yang fungsi hadis itu sebagai penguat apa yang sudah ada dalam Al-Quran, dan ada juga yang fungsinya sebagai penjelas apa yang sudah tertanam dalam Al-Quran. Kemudian ada juga yang menjadi sumber hukum independen atau tersendiri. Itulah hadis. Maka dari itu Al-Quran dan hadis harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup kita untuk menjalankan ibadah dalam keseharian kita. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup umat Muslim yang mana harus berpegang teguh kepada keduanya agar apa? Agar kita senantiasa diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi Al-Quran juga sebagai pembina kita selaku manusia agar kita mampu menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Kenapa? Karena setiap Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca huruf demi huruf itu akan dipandang ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penyelamat, akan menjadi penolong di yaumil qiyamah nanti bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Maka dari itu tidak akan pernah rugi seseorang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran dalam setiap harinya. Tidak akan pernah rugi bagi siapa orang yang selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya, melainkan keberkahan akan terus bertambah dalam kehidupannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran itu menjadi penolong buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, insya Allah kalau Al-Quran selalu kita jaga, kalau Al-Quran selalu kita jadikan sebagai pedoman hidup, insya Allah senantiasa Allah akan membimbing kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.